Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah. Syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Yang kedua, qatlun nafsi illa bil haq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasar uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa, seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh. Walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan.
Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja. Karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras, di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, nggak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Nggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong. Tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya nggak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja, morfin nggak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar Hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Ya biarin. Jam 11 sampai jam 2, matanya melotot. Jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang termasuk jenis dosa besar